Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat jumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sekalian, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagai pengantar perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan, dan bersyukur untuk kesempatan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun langkah hidup kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami, dan memampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Amsal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini pendidikan karakter. Ya, berbicara tentang pendidikan karakter ini berarti kita melihat kehidupan yang hari-harinya kita. Karena karakter sehubungan dengan kehidupan hari-hari. Nah, dalam bacaan kita tadi, kelihatannya ayat-ayat ini seperti lepas sendiri-sendiri satu dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya ayat-ayat ini merujuk kepada ayat yang ke-6, yakni didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi di sini berbicara tentang pendidikan. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya di sini kalau mendidik orang muda berarti yang bertanggung jawab di situ adalah orang tua. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang tua atau sebagai pemimpin rohani atau sebagai tokoh masyarakat atau sebagai orang yang lebih tua. Dia bertanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, menolong, memberi arahan kepada yang lebih muda. Nah, bagaimana bisa melakukan hal ini? Tentunya di sini keteladanan kita lebih berperan. Karena tidak mungkin kita berbicara satu hal yang baik sementara kita tidak melakukannya. Tidak mungkin kita mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak kita atau kepada bawahan kita atau kepada orang-orang yang lebih muda dari kita sementara kita tidak melakukan hal itu. Itu berarti tanggung jawab yang pertama dari kita ialah bagaimana kita memperhatikan sikap, tindakan, tingkah laku, tutur kata kita yang menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang lebih muda, bagi anak-anak kita kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai pemimpin rohani, bagi orang-orang yang kita pimpin, atau kita
kalau kita sebagai tokoh masyarakat, kita memberi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Berarti tanggung jawab pertamanya ialah bagi kita. Kata mendidik atau didik ini dalam bahasa Ibrani itu dari kata canak atau kanak. Ya. Kanak artinya mendidik, melatih, mendedikasikan. Ini diambil dari pengertian praktis di mana ibu-ibu di Timur Tengah, ya, mereka memasukkan sesuatu ke dalam mulut anak, yakni anak bayi, ya, supaya dia bisa merasakan dengan lidahnya. Dan ini dalam pengertian kalau orang-orang menyapih anak, mau menghentikan dia dari minum ASI, maka dia harus terlebih dahulu dicoba, diberikan makanan-makanan yang sudah dihaluskan atau dikasih bubur dalam pengertian yang cair tetapi lebih lembut, dan kemudian baru bisa dilanjutkan dengan makanan keras. Ini namanya pendidikan itu ada dalam satu proses. Dia melihat, dia merasakan, dia mengikuti apa yang dilakukan orang dewasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanggung jawab mendidik orang muda itu ada di pundak kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang lebih tua, sebagai pemimpin-pemimpin rohani ataupun sebagai pemimpin dalam masyarakat. Kita yang harus mendisiplin diri kita terlebih dahulu untuk menjadi teladan bagi mereka. Kita bertanggung jawab untuk memberi petunjuk dan arahan bimbingan melalui sikap, tindakan, tingkah laku, tutur kata kita. Jadi pelajaran bagi kita pagi hari ini ialah bagaimana kita menjadi pendidik, yaitu dengan terutama atau terlebih dahulu mendisiplin diri kita sesuai dengan kebenaran Allah. Nah, tentu di sini ya kita mengarah kembali kepada rancangan Allah sebelumnya waktu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Charles Henry Thyssen mengatakan, gambar rupa Allah itu meliputi 3 keserupaan dengan Allah, yaitu yang pertama keserupaan mental, berpikiran, berkehendak untuk mengelola alam atau berkarya. Keserupaan yang kedua ialah keserupaan moral, yaitu menilai benar dan salah menurut kebenaran Allah. Dan yang ketiga ialah keserupaan sosial, di mana sifat sosial untuk menikmati persekutuan kasih dengan Allah dan sesama. Berarti tindak tanduk kehidupan kita harus mengarah ke sini supaya kita bisa menjadi contoh teladan dalam mendidik orang muda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bersama bahwa tanggung jawab ini tidak mudah bagi kita. Karena apa? Manusia telah berdosa, telah dirusak oleh dosa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kita hidup oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia ini adalah untuk mengembalikan kita kepada keserupaan dengan Allah. Keserupaan dalam hal mental, keserupaan dalam hal moral, dan keserupaan dalam hal sosial, hubungan kita satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, tanggung jawab ini berada di pundak kita sebagai orang tua. Dan kalau sebagai anak-anak atau sebagai orang muda, tanggung jawabnya juga adalah menjadi contoh teladan bagi teman sebaya atau adik-adik yang ada di bawahnya. Jadi kita semua punya tanggung jawab di dalam hal menjadi
gambar atau serupa dengan gambar Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ini berbicara tentang masa depan atau tentang hari-hari yang kita mau lalui, akhirnya menimbulkan penilaian dari banyak orang. Dan memang kalau kita mau kembali hidup sebagai gambar rupa Allah, nama baik ini adalah hal yang penting daripada sejumlah kekayaan yang kita bisa peroleh. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Hubungan sosial kita dengan sesama itu lebih utama, lebih penting daripada sejumlah benda perak dan emas yang kita miliki. Sehingga dikatakan orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Artinya sebuah kesadaran dalam karakter kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang sama dengan orang yang sangat miskin sekalipun, yang tidak punya apa-apa sekalipun. Kalau mereka adalah dijadikan oleh Tuhan, artinya mereka juga adalah gambar Allah. Maka kita dalam rasa sosial, kasih kita kepada sesama harus berkarya untuk mengangkat kehidupan mereka, untuk menolong mereka, untuk menjadi sahabat mereka dalam kesulitan, dalam penderitaan mereka. Inilah hati Tuhan yang mau diberikan kepada kita, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan menurut gambar rupa Allah. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ayat yang ketiga dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Di sini penting untuk kita memiliki hikmat Tuhan dalam menjalani hidup, supaya tidak sembarangan untuk melakukan segala sesuatu menurut maunya kita, menurut senangnya kita, menurut kepuasannya kita. Harus kita belajar meminta pengertian dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, bagaimana saya bertindak. Misalkan kalau anak buah kita atau anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tidak seruduk dengan kekuatan kita, mungkin marah-marah, mungkin mukul dan lain sebagainya. Ini namanya kecelakaan. Ya, kita tidak boleh hidup seperti itu. Karena itu dikatakan orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Misalkan kita dalam masa pandemi Corona 19 ini, kita harus hidup. Kita belajar taat untuk melakukan prosedur yang diberikan oleh pemerintah. Prosedur dalam new normal. Ya, ini saya lepas masker ini ada punya saya di sini karena saya lagi bicara saja di sini. Harus pakai masker, pakai helm, dan cuci tangan atau disemprot dengan alkohol dan sebagainya. Ini namanya kita berhikmat bijaksana dalam menghadapi pandemi Corona 19 ini. Jadi kita jangan cuek aja begitu dan sudah terserah gua, hidup gua. Tak bisa. Kita harus belajar berhikmat untuk mengerti orang lain walaupun kita kuat dan sehat. Siapa tahu kita carrier. Jadi kita harus menjaga sesama kita dengan menggunakan protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, ini yang penting bagi kita. Di sini dikatakan juga bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi artinya hidup kita ini tidak boleh sombong.
Kita tidak bisa mengandalkan diri kita dengan semua yang kita peroleh, semua yang kita punya. Kemudian katakan, luar biasa, aku hebat dan sebagainya. Tidak bisa. Karena semua itu berakibat buruk bagi hidup kita. Kalau kita tidak hidup di dalam menggunakannya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk peduli dengan sesama, ya, dan tidak meninggikan diri terhadap sesama, tapi justru kita memberi perhatian kepada mereka yang kesulitan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mungkin orang lain bisa mencapai kekayaan, yang tidak takut Tuhan juga bisa kaya. Tetapi mereka hanya kaya materi, tidak kaya dalam mental, dalam kerohanian, dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kekayaan, ya, kehormatan, dan kehidupan. Kehormatan di sini adalah di mana setiap perilaku kita, sikap tindakan tingkah laku kita yang berkenan sesuai kehendak Tuhan. Kita dihargai orang, dihormati orang. Dan terlebih bahwa kita dihormati di hadapan Allah. Ini penting. Tetapi duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Artinya yang keluar dari jalur kehendak Tuhan. Serong. Tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak melakukan kehendak Allah. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Artinya kita menjauhi pergaulan dengan si orang yang punya sikap perilaku buruk. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita menjauhi bukan memusuhi. Menjauhi dalam pengertian tidak terlibat dalam kehidupan yang seperti itu, sama dengan mereka. Tetapi kalau kita hadir di tengah mereka, kita menunjukkan keteladanan hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu di sini dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tanggung jawab kita besar di sini. Tetapi kita harus terlebih dahulu memperbaiki diri supaya kita bisa menjadi contoh teladan bagi yang lebih muda. Kalau kita hidup seperti ini, aman negeri ini. Kalau kita hidup seperti ini, mungkin aman di dalam gereja kita. Kalau kita hidup seperti ini, aman dalam keluarga kita masing-masing. Dan pasti Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan pagi pada hari ini menolong kita, memberkati kita sekalian. Dan mari kita melangkah bersama Tuhan. Biarlah kita boleh menjalani hidup, dididik dan dibentuk di dalam kasih Kristus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk memperhatikan bahwa pendidikan karakter itu adalah hal yang penting dalam kerajaan Allah. Supaya kami manusia berdosa ini belajar kepada karakter yang baik dari Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak-Mu, dan juga supaya kami bisa menjadi teladan dan mampu untuk mengajar atau mendidik orang-orang muda agar mereka ke depan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, pakai kami, setiap kami sebagai orang tua, untuk menjadi berkat bagi anak-anak kami. Tidak hanya berkata tentang kebenaran, tetapi kami pelaku kebenaran dalam rumah tangga, sehingga anak-anak kami melihat contoh dan teladan baik dari kami, dan mereka boleh terbentuk sejak dini, sehingga masa tua pun mereka menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan dan melayani Tuhan. Dan juga sebagai pemimpin, tolonglah kami ya Tuhan,
kapan dan dimanapun kami berada, supaya kami dapat memancarkan terang kasih Tuhan lewat kehidupan kami, dan boleh menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kami atau yang merupakan bawahan kami. Bahkan di tengah masyarakat, biarlah kami boleh menjadi contoh teladan sebagai tokoh masyarakat yang baik, yang mengajarkan kebaikan, kebenaran untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati kami sekalian anak-anak-Mu pagi hari ini. Biarlah kami jalani hidup kami dalam takut akan Tuhan dan menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.